rekaman dari penjelasan saya, ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, Bapak Ibu, kita saya izin share. Dan pada saat nantinya saya menyampaikan terkait dengan materinya, Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Jadi untuk sesi kali ini tidak ada lagi yang memperkenalkan diri di kolom chat, akan tetapi di kolom chat itu isinya adalah pertanyaan daripada Bapak Ibu berkaitan dengan proses pendaftaran. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Oke, baik Pak Ibu, silakan disimak dengan baik penjelasan dari saya. eh untuk hari ini kita masuk ke tahapan coaching pendaftaran program studi pendidikan Islam anak usia dini. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dalam program pemenuhan kualifikasi akademik ini baru dinyatakan sampai pada satu tahap. Tahap apakah itu? Tahapnya adalah Bapak Ibu ditentukan nantinya akan mengikuti proses perkuliahan di program studi PIAUD IAIN Parepare. Akan tetapi ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan bahwa nanti akan mengikuti perkuliahan di prodi IA, di Prodi PIAUD IAIN Parepare, kami juga memiliki pintu yang harus Bapak Ibu lewati. Nah, pintu yang harus Bapak Ibu lewati tersebut adalah pintu pendaftaran. Sehingga di tahapan satu Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus dari pihak Kemdikdasmen, akan tetapi di tahapan berikutnya pintu Prodi PIAUD IAIN Parepare ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan sehingga nantinya Bapak Ibu bisa kami terima secara resmi sebagai mahasiswa Prodi PIAUD IAIN Parepare. Nah, untuk proses penerimaan secara resmi dari kami ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ikuti. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwasanya program pemenuhan kualifikasi akademik guru ini merupakan program merekognisi ya, merekognisi pengalaman kerja Bapak Ibu sebagai guru ataupun sebagai tenaga pendidik di jenjang PAUD ataukah di jenjang dasar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah program bagaimana Bapak Ibu itu bisa direkognisi pengalamannya sebagai guru ataupun tenaga pendidik. Nah, melalui program rekognisi tersebut, Bapak Ibu tentunya mendapatkan dispensasi. Dispensasi apakah itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Dekan, bahwasanya Bapak Ibu nantinya itu perkuliahannya hanya 1,5 tahun bagi mereka yang umurnya 50 tahun ke atas. Akan tetapi bagi mereka yang sorry, 1,5 tahun bagi mereka yang umurnya 50 tahun ke bawah. Akan tetapi bagi mereka yang umurnya 50 tahun ke atas, itu proses perkuliahannya maksimal 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya Bapak Ibu semuanya dinyatakan layak untuk mengikuti perkuliahan hanya 1,5 tahun atau 1 tahun. Kenapa? Karena beasiswa yang diberikan oleh kementerian itu hanya 1,5 tahun dan 1 tahun, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya tidak bisa menunjukkan kepada kami berkaitan dengan dokumen-dokumen yang kami minta, maka Bapak Ibu tidak bisa dinyatakan sebagai mahasiswa dari program studi PIAUD. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi minta tolong nantinya dokumen-dokumen yang kami minta itu disiapkan. Kalau sudah mulai pusing di mana ya ini dokumennya, silakan dicari dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Oke, nah
Untuk tahapan pendaftaran ini, Bapak Ibu sekalian, eh, sebelum saya lanjutkan, minta tolong Bapak Ibu berikan reaksi kalau suara saya bisa terdengarkan dengan baik, ya. Berikan reaksinya, suara saya bisa terdengarkan dengan baik atau tidak, Bapak Ibu. Didengar, didengar. Oke, tidak usah mengaktifkan mikrofonnya ya. Oke, berarti suara saya bisa terdengar dengan baik ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali. Terima kasih. eh nah, untuk proses pendaftaran ini, Bapak Ibu sekalian, itu kita akan mulai di tanggal 1 Agustus sampai 14 Agustus. Meskipun kami memahami bahwasanya di sekolah saat ini lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan 17 Agustus. Tapi Bapak Ibu sekalian harus peduli juga dengan nasib Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Jangan sampai Bapak Ibu alasannya Bu, ini saya masih mempersiapkan persiapan 17 Agustus. Sekarang kami berikan pilihan, Bapak Ibu mau mempersiapkan 17 Agustus atau mau mempersiapkan untuk masa depannya, ya Bapak Ibu sekalian. Karena dalam artian program RPL ini eh, ini adalah usaha pemerintah untuk bagaimana membantu kesejahteraan Bapak Ibu. Jadi melalui program ini Bapak Ibu dikuliahkan gratis full dari pemerintah, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan IAIN Parepare atau Kaprodi Piaud dan meminta bayaran, segera konfirmasi ke saya karena kami tidak memungut bayaran sepeser pun dari Bapak Ibu semuanya, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu diberikan kesempatan kuliah 1,5 tahun ataupun 1 tahun. Setelah itu nantinya Bapak Ibu dimasukkan lagi ke dalam program PPG. Ya, nah setelah Bapak Ibu masuk ke dalam program PPG, Bapak Ibu punya sertifikat pendidik. Berarti Bapak Ibu nantinya sudah bisa mendapatkan tunjangan per bulan dari serdiknya. Tunjangannya otomatis kalau tidak salah 2 juta atau 1 jutaan lebih ya. Berarti ini adalah waktu yang harus Bapak Ibu gunakan dengan baik ya. Gunakan dengan baik waktu ini. Saya cuma memberikan kesempatan dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus untuk memenuhi segala proses pendaftarannya. Lewat dari tanggal itu berarti mohon maaf Bapak Ibu sekalian berarti tidak bersedia untuk melanjutkan perkuliahan di program studi PIAUD IAIN Parepare. Seperti itu. Oke. Eh, Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah proses pendaftaran di tanggal 1 sampai tanggal 14 untuk link pendaftarannya saya akan kirimkan di grup WA. Ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya setelah nantinya Bapak Ibu mengupload semua dokumen-dokumen pendaftarannya, itu akan ada penilaian oleh asesor. Apa yang dinilai oleh asesor? Yang dinilai oleh asesor adalah dokumen pengalaman kerja Bapak Ibu semuanya. Nah, proses penilaian itu akan dilaksanakan di tanggal 15 sampai tanggal 25 Agustus. Jadi untuk pendaftaran ini seleksinya itu adalah memeriksa dokumen-dokumen Bapak Ibu sekalian. Kemudian nantinya pengumuman kelulusan itu di tanggal 26 Agustus. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu ini baru berada di satu pintu ya untuk masuk ke prodi PIAUD. Pintu yang sudah dilewati itu adalah pintunya Kemdikdasmen. Nah, berikutnya harus memasuki pintu dari program studi PIAUD IAIN Parepare. Sehingga Bapak Ibu nantinya kami umumkan dinyatakan sebagai mahasiswa atau tidak dari program studi PIAUD itu di tanggal 26 Agustus. Kemudian mengikuti perkuliahan itu di tanggal 31 Agustus. Nanti kalau sudah dinyatakan sebagai mahasiswa akan diumumkan tahapan selanjutnya yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu dalam proses perkuliahan. Oke? Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah persyaratan administrasi.
Ini persyaratan awal untuk nantinya kami bisa memeriksa dokumen Bapak Ibu. Ya, ini baru persyaratan awalnya untuk kami bisa lanjutkan proses pendaftaran Bapak Ibu. Persyaratan awalnya apa? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus men-screenshot status mahasiswanya pada laman PD Dikti. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini coba saya demokan ya, Bapak Ibu caranya. Diperhatikan dengan baik caranya. Saya demokan cara bagaimana nantinya Bapak Ibu men-screenshot status Bapak Ibu di Pedadikti untuk meyakinkan kepada kami bahwa Bapak Ibu itu tidak dalam proses perkuliahan. Karena salah satu hal yang dipersyaratkan oleh pihak Kemdikdasmen itu adalah Bapak Ibu tidak boleh terdaftar sebagai mahasiswa. Kemudian tidak boleh berstatus P3K atau P3K paruh waktu. Itu adalah syarat utama yang dipersyaratkan oleh pihak Kemdikdasmen. Oke, makanya saya demokan bagaimana caranya melihat status Bapak Ibu di Pededikti. Oke, baik Bapak Ibu. Cara mengeceknya itu adalah silakan Bapak Ibu masuk ke Google, kemudian ketikkan PD Dikti, ya. Ketik PD Dikti, kemudian enter, kemudian nantinya masuk ke bagian ini ya, yang nomor 2. Cek status akun PD Dikti. Sorry, bukan itu. Tunggu. Masuk ke bagian ini yang pertama. Bukan juga ya. Tunggu. Saya langsung, oh ini saja. Tunggu Bapak Ibu, nanti langsung di kolom pencariannya PD Dikti. Nanti link ini saya kirimkan ke Bapak Ibu di grup. Ketika sudah mengetikkan PD Dikti akan muncul. Sorry, ini. Oke, akan muncul lamannya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, tunggu. Saya memastikan dulu bahwa lamannya sudah benar. Oke, oke Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nantinya akan muncul laman seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ketikkan namanya. Misalnya namanya adalah Mardianti Mahris, ya. Kemudian diketikkan namanya, langsung saja diklik yang bagian ikon kaca pembesar ini. Kemudian kalau muncul notifikasi seperti ini, klik lanjutkan. Oke, ini sementara memverifikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan cek di bagian, ini kan sudah ada hasilnya. Tadi namanya adalah Mardianti Mahris. Kemudian kita lihat, oh di mahasiswa ternyata tidak ada data yang ditemukan. Berarti silahkan ini di screenshot dan nantinya dimasukkan ke syarat dokumen pendaftaran. Paham ya Bapak Ibu sekalian, caranya seperti itu. Nah, kalau hasilnya seperti ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu aman. Bisa kami proses nantinya dokumen-dokumen kinerjanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika misalnya, oke, ketika misalnya saya memasukkan nama yang lain, misalnya Juhriati. Oke, ini ada namanya Juhriati. Oke.
Nah, kemudian ternyata Bapak Ibu, anggaplah misalnya saya ketika namanya Juhriati. Kemudian ditemukan di sini Juhriati di Universitas Hasanuddin misalnya. Kemudian ternyata Bapak Ibu memang benar pernah mengikuti perkuliahan. Maka Bapak Ibu silahkan klik lihat detail ya. Nanti setelah diklik lihat detail, pastikan Bapak Ibu sekalian. Tunggu. Oh, alah. Sorry, sorry. Maaf ya, ini laptopnya nge-lag. Oh, sorry, sorry. Tunggu ya, Bapak Ibu, soalnya ini laptopnya lagi nge-lag. Sabar, sabar. Oke, tidak perlu diaktifkan mikrofonnya, Bapak Ibu. Oke, baik. Minta tolong mikrofonnya tidak diaktifkan, Bapak Ibu. Oh, oh, tunggu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah tampil seperti ini ya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menempuh perkuliahan, program S1 di kampus lain, ya, program S1 di kampus lain, tadi pada saat Bapak Ibu mengetikkan namanya di PDDikti, kemudian terbaca bahwa misalnya Bapak Ibu adalah mahasiswa universitas terbuka, ataukah misalnya seperti yang saya tampilkan, nanti Bapak Ibu sekalian pastikan di bagian ini yang saya tunjuk, status terakhir mahasiswanya itu adalah mengajukan pengunduran diri, ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya di sini statusnya masih dalam artian nonaktif, ya, statusnya di sini masih nonaktif ataukah aktif, berarti Bapak Ibu nantinya akan kami hubungi lagi untuk melanjutkan ke tahap yang berikutnya, ya. Dan kesempatan untuk nantinya status mahasiswanya di sini sampai mengajukan pengunduran diri itu kami berikan kesempatan sampai di akhir bulan Agustus. Jadi pada saat nantinya kami mengkonfirmasi status dari Bapak Ibu, apakah misalnya saat ini sudah mengajukan pengunduran diri ataukah belum, ketika statusnya di sini masih aktif ataukah nonaktif, nanti tim kami akan mengkonfirmasinya, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ada niatan mau mengundurkan diri dari kampus sebelumnya, silahkan diurus dan nantinya dipenuhi dokumen-dokumennya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Adapun misalnya status
terakhir mahasiswa Bapak Ibu di kampus sebelumnya masih berproses, tapi Bapak Ibu sudah mengurus, berarti Bapak Ibu silahkan melanjutkan. Nanti dari tim kami, kalau misalnya kami lihat ternyata pada saat Bapak Ibu mengupload dokumennya statusnya masih aktif, nanti tim kami akan mengkonfirmasi dan silakan Bapak Ibu menunjukkan bukti surat bahwa Bapak Ibu sudah mengurus pengunduran dirinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, eh, di syarat pendaftaran itu ada foto yang kami minta kepada Bapak Ibu. Kami mengharapkan Bapak Ibu membuat fotonya seperti yang ada di layar, ya. Nanti bisa pakai bantuan AI, Bapak Ibu sekalian. Ini foto yang harus diupload pada saat pendaftaran. Jadi untuk Bapak Ibu yang perempuan menggunakan jas hitam, kemudian jilbab hitam, kemudian nantinya menggunakan kemeja. Untuk yang laki-laki pakai jas hitam, dasi hitam, kemudian menggunakan kemeja putih. Ini tujuannya apa? Supaya kami juga di form pendaftarannya itu terlihat rapi dan ini bisa digunakan nantinya untuk ijazah Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah ada Artificial Intelligence atau AI. Silakan Bapak Ibu minta bantuan ke operatornya masing-masing supaya dieditkan saja fotonya seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Oke? Oke, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak Ibu, eh, kita melihat apa saja dokumen yang dipersyaratkan untuk proses pendaftaran ini. Kalau yang tadi saya tampilkan ke Bapak Ibu itu barulah syarat administrasinya di awal ya. Itu baru syarat administrasi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini adalah dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk nantinya kami bisa mengakui Bapak Ibu itu menempuh perkuliahan 1,5 tahun atau 1 tahun saja. Silakan disimak dengan baik ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, oke, baik, Bapak Ibu. Ini dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk pendaftaran sehingga Bapak Ibu itu bisa dinyatakan SK kuliahnya itu hanya 1,5 tahun. Oke, saya ganti device dulu Bapak Ibu supaya lebih jelas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Oke, nah dokumen-dokumen yang saya tampilkan ini, ketika misalnya ada yang Bapak Ibu tidak pahami, tolong langsung dituliskan di kolom chatnya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang harus disiapkan ini adalah SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu ternyata adalah tendik, silakan nantinya Bapak Ibu menyiapkan juga SK SK-nya yang menyatakan bahwa Bapak Ibu ini adalah tendik. Tapi perlu kami sampaikan bahwasanya Bapak Ibu sekalian yang tendik yang belum mengajar, berarti nantinya Bapak Ibu setelah selesai program ini, Bapak Ibu akan mendapatkan ijazah sarjana dari program studi pendidikan Islam anak usia dini, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dokumen yang kedua ini adalah dokumen sertifikat pelatihan.
ya. Dokumen sertifikat pelatihan minimal 2 tahun terakhir. Di sini sudah ada penjelasannya, Bapak Ibu. Dokumennya itu dari bulan Januari bisa sampai bulan Juli 2026. Dan maksimalnya 5 tahun terakhir Januari sampai Juli 2026. Nah, nanti Bapak Ibu cari. Bapak Ibu punya tidak sertifikat pelatihan seperti yang saya tampilkan ini, yang di mana sertifikat pelatihannya itu harus ada JP-nya, Bapak Ibu. Ya. Sertifikatnya itu harus punya JP. Kemudian Bapak Ibu mengupload sertifikatnya berapa banyak, ya. Bapak Ibu bisa mengupload sertifikatnya itu minimal 3, ya, minimal 3 ya Bapak Ibu. Tapi sertifikatnya dipastikan sesuai dengan program studi PIAUD, ya. Jangan memasukkan sertifikat misalnya eh, apa lulus ini apa namanya ini yang tidak berkaitan dengan program studi PIAUD, misalnya sertifikat lulus pelatihan masak memasak itu tidak masuk ya Bapak Ibu. Tapi di sini yang kita mau masukkan adalah sertifikat yang di mana Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi sebagai guru. Adapun Bapak Ibu yang tendik berarti nantinya yang dimasukkan itu adalah sertifikat eh Bapak Ibu eh, yang penugasannya bagaimana pengelolaan PIAWUD. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian saya lihat di sini ada pertanyaan. Saya lihat dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Oke. eh Bapak Ibu, ini ada pertanyaannya. Bagaimana jika pernah kuliah namun setelah dicari di PD Dikti sudah tidak terlihat lagi, tapi nama yang serupa ada yang muncul tapi beda prodi, apakah tetap mengajukan pengunduran diri? Itu tidak mengajukan ya Bapak Ibu, karena ternyata itu bukan nama Bapak, karena Bapak Ibu tidak pernah menempuh perkuliahan di kampus tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, yang paling banyak pertanyaannya itu bagaimana kalau tidak punya sertifikat? Masa Bapak Ibu tidak pernah ikut pelatihan? Ya, kalau misalnya, masa sih di sekolah-sekolah itu tidak pernah mengadakan pelatihan kayak misalnya bagaimana apa kepala sekolahnya melatih Bapak Ibu untuk menyusun perangkat pembelajaran, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti, pernah mendapatkan pelatihan dari kepala sekolah menyusun perangkat pembelajaran, tapi tidak ada sertifikatnya, minta tolong dibuatkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tidak punya sertifikat itu, berarti nantinya Bapak Ibu tidak bisa kuliah 1,5 tahun dong. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi intinya Bapak Ibu harus mengusahakan bagaimana Bapak Ibu punya sertifikat pelatihan ini sebagai syarat untuk nantinya bisa kami berikan nilai pada mata kuliah yang tidak perlu ditempuh lagi oleh Bapak Ibu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Solusinya yang tadi saya berikan, Bapak Ibu coba ingat-ingat kembali, pernahkah kepala sekolah ataukah temannya di sekolah melatih Bapak Ibu menyusun misalnya modul ajar, ataukah menyusun misalnya catatan anekdot yang baik? Kalau pernah, silahkan Bapak Ibu minta tolong ke operatornya dibuatkan sertifikat, kemudian nantinya ada materi pelatihannya, misalnya materi pelatihannya satu, penyusunan catatan anekdot yang bagus, ataukah misalnya materinya berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran. Kemudian nantinya bisa ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru yang memberikan pelatihan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu yang tendik,
Masa tidak pernah juga mengikuti pelatihan misalnya di eh, Dapodik ataukah misalnya pelatihan-pelatihan komputer yang dilaksanakan eh, oleh pihak kementerian. Nah, itu nantinya bisa diinikan juga ya, Bapak Ibu sekalian. Minta tolong jangan dicoret dulu layarnya Bapak Ibu ya, minta tolong. Nah, untuk sertifikat itu intinya harus ada Bapak Ibu. Harus ada sertifikatnya paling sedikit itu satu. Ya, paling sedikit itu satu. Pada jenjang ini ya, mulai dari tahun 2022 sampai 2026. Paling sedikit satu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak, berarti nilainya juga bagus, bisa dapat nilai A. Tapi kalau Bapak Ibu cuman punya satu, berarti kami tidak bisa memberikan nilai maksimal. Seperti itu, karena tadi pengalaman kerja Bapak Ibu itu akan dikonversi menjadi nilai mata kuliah. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya ini dokumennya, berarti nantinya bisa-bisa Bapak Ibu eh, tidak bisa untuk 1,5 tahun, ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang harus dipersiapkan ini dokumen yang ketiga, foto dokumentasi pada saat guru mengajar bersama dengan murid di kelas. Maksimal 5 foto yang disertai dengan keterangan, kemudian disatukan dalam file Word, kemudian di PDF-kan. Kalau Bapak Ibu bingung ini caranya seperti apa, dokumen ini nantinya saya kirim ke grup, minta tolong operatornya untuk dibantu atau ke anaknya untuk dibantu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terpenting Bapak Ibu foto dirinya pada saat mengajar, kemudian nanti di foto itu berikan keterangan seperti ini. Misalnya, guru sedang mengajarkan kepada anak cara mewarnai. Oke? Nah, ini kami butuhnya itu maksimal 5 foto. Jadi tadi kalau misalnya Bapak Ibu cuman ada satu foto lagi, berarti nantinya kami tidak bisa memberikan nilai yang maksimal. Oke, terus bagi Bapak Ibu yang tendik berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, foto ini eh, Bapak Ibu bisa yang teknik bisa memasukkan foto pada saat Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada guru, ya, yang tendik. Foto Bapak Ibu memberikan pelayanan kepada gurunya. Kemudian misalnya foto Bapak Ibu yang tendik disuruh untuk disuruh dari kepala sekolah untuk memantau bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang berikutnya adalah catatan anekdot. Ya, catatan anekdot anak minimal 5 anak setiap kelasnya yang diajar dan ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Oke. Nah, catatan anekdotnya Bapak Ibu silahkan di eh, apa diupload saja catatan anekdotnya minimal 5 anak setiap kelasnya untuk eh, tema ataupun semesternya. Kalau bisa untuk di catatan anekdot ini Bapak Ibu sekalian, nantinya Bapak Ibu bisa memasukkan catatan anekdot Bapak Ibu di semester ganjil ataupun di semester genap. Ya, tapi kami mintanya sampel minimal 5 anak saja setiap kelasnya. Setiap kelas yang Bapak Ibu ajar. Oke? Kemudian nanti ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Kalaupun Bapak Ibu punya catatan anekdot yang lengkap untuk semua anak, itu lebih bagus lagi untuk mendapatkan nilai maksimal. Tapi kalau misalnya selama ini belum pernah buat catatan anekdot, silakan buat catatan anekdotnya minimal 5 anak. Ya. Seperti itu, oke? Nah, kemudian untuk Bapak Ibu yang tendik, catatan anekdot itu, eh, Bapak Ibu yang kepala sekolah ini tidak mengajar ya di TK.
minta tolong Bapak Ibu yang bertanya bagaimana bentuk catatan anekdot di sekolah. Oke, yang bertanya tadi bagaimana kalau kepala sekolah catatan anekdotnya. Itu memangnya kepala sekolah tidak mengajar di kelas? Kadang dia mengajar. Ada juga orang mengajar, Bunda. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya. Iya. Iya, kadang kepala sekolah juga mengajar Biasa apabila guru kalau tidak tidak ada gurunya kita mengajar itu kepala datang. sekolah. Iya, Oke, benar. baik. Minta tolong mikrofonnya tidak diaktifkan. Oke, baik, Bapak Ibu. Nah, eh, Mbak sabar. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke, baik. Solusinya seperti ini ya, Bapak Ibu. Minta tolong didengarkan dengan baik solusi dari saya berkaitan dengan hal tersebut. Tadi ada yang bertanya, misalnya, bagaimana kalau foto mengajarnya di luar kelas? Oke, silahkan ya. Foto mengajar ini bisa di dalam kelas ataupun di luar kelas. Yang paling penting Bapak Ibu berikan keterangan apa aktivitas yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak tersebut. Oke. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan catatan anekdot. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat catatan anekdot, nanti saya kirimkan salah satu contoh catatan anekdot di grup, oke? Kemudian guru, sorry, bagi tenaga pendidik, ya, bagi tenaga pendidik yang ternyata tidak mengajar, minta tolong nantinya dibuatkan saja uraian tugas yang harus dilakukan di sekolah. Ya, yang tenaga pendidik diuraikan saja, misalnya tugasnya yang pertama adalah memantau bagaimana eh, kesesuaian jumlah siswa dengan data yang ada di Dapodik, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua tugasnya apa? Jadi kalau yang tendik catatan anekdot ini bisa diganti dengan uraian tugas selama uraian tugas yang harus dilakukan di sekolah, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya catatan anekdotnya bisa ditulis tangan. Yang penting ada tanda tangannya guru dan kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau kepala sekolah catatan anekdotnya bisa diganti dengan apa? Kepala sekolah yang tidak mengajar, saya minta diganti dengan, ya, saya minta diganti dengan catatan perkembangan guru mengajar di kelas. Oke, ini saya stop share dulu ini supaya nantinya tidak terlupakan. Saya langsung memasukkan yang kebijakan-kebijakannya ya, Bapak Ibu. Kalau tendiknya selalu mengajar, silakan buat catatan anekdotnya, Bapak Ibu. Kalau tendiknya ditugaskan juga untuk mengajar, silakan buat catatan anekdotnya. Kalau kepala sekolah sekalian guru yang menandatangani adalah guru, berarti kepala sekolah itu sendiri, kemudian pengawasnya, ya. Oke, tunggu saya. Catatan anekdotnya nanti kalau ditulis tangan berarti difoto atau di scan. Kemudian kalau diketik silahkan di PDF-kan ya. Kalau kepala sekolahnya tidak mengajar, Bunda sekalian,
Tapi masa kepala sekolahnya di 5 tahun terakhir tidak pernah mengajar? Pasti kepala sekolah di 5 tahun terakhir pernah mengajar, kan? Iya, pernah Bunda. Ya, berarti kepala sekolah itu sebenarnya pernah mengajar juga, ya. Jadi, Bunda sekalian, dokumen yang kami minta itu adalah dokumen mulai dari tahun 2022. Jadi, kalau kepala sekolah itu di tahun 2022 sampai 2023 belum diangkat sebagai kepala sekolah, maka dokumen yang dimasukkan adalah dokumen yang tahun 2022, ya. Oke, paham ya, Bunda sekalian? Nah, kemudian tadi di sini catatan anekdotnya, ini minimal 5 anak setiap kelasnya yang diajar, ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Kalau misalnya ternyata kepala sekolahnya itu adalah gurunya sendiri, maka nantinya ditandatangani oleh kepala sekolah sendiri dan pengawasnya. Nah, di sini khusus untuk tendik, tendik di sini berarti membuat ini bagi tendik yang tidak mengajar, ya. Tendik yang tidak mengajar. Berarti nantinya di sini membuat catatan uraian tugas di semester ganjil dan genap tahun pelajaran 2025-2026. Oke, kemudian tanda tangan Kepsek. Oke, seperti itu ya, Bunda sekalian. Nah, akan tetapi kalau misalnya tendiknya mengajar juga, maka silakan buat catatan anekdot. Nah, bagi kepala sekolah yang ternyata dia itu nanti diangkat kepala sekolah di tahun 2024 misalnya. Berarti silakan memasukkan catatan anekdotnya yang di tahun 2025. Oke? Oke. Kemudian yang berikutnya, Bunda sekalian, dokumen yang berikutnya adalah surat tugas dari kepala sekolah, ya, untuk mengikuti pelatihan yang menunjang kinerja, termasuk mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru, ya. Nah, dokumen ini harus ada. Berarti kalau misalnya Bunda mengatakan lagi, Bunda, bagaimana kalau tidak ada dokumennya saya terkait dengan hal itu? Nah, eh, berarti ini bisa disiasati lagi Bunda dengan cara silakan Bunda sekalian meminta surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti pendampingan penyusunan pembelajaran yang dilakukan oleh teman sejawat. Ya, karena saya yakin di sekolahnya bunda-bunda sekalian itu sudah pernah ada misalnya teman-temannya yang mengajarkan bagaimana caranya menyusun perangkat pembelajaran. Jadi silakan diminta saja surat tugasnya, ya. Diminta di kepala sekolah untuk dibuatkan. Terus bagaimana dengan kepala sekolah? Kalau kepala sekolah, saya yakin kepala sekolah kan biasa diundang rapat, entah dengan dinas ataukah entah dengan misalnya pihak kecamatan. Nanti bisa diupload surat undangan rapatnya seperti itu, ya. Nah, sekali lagi Bunda, dokumen yang kami minta adalah dokumen dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Jadi, kalau Bunda sekalian yang sudah kepala sekolah, akan tetapi di tahun 2022 itu masih sebagai guru ataukah 2023 itu sebagai guru, maka silahkan apa mencari lagi berkasnya. Pernah tidak ada berkas-berkasnya berkaitan dengan surat tugas dari kepala sekolah yang sebelumnya. Seperti itu ya, Bunda sekalian. Oke? Intinya, semua dokumen ini ada kebijakan-kebijakannya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bunda sekalian, dokumen RPPH. Ya.
Kami juga meminta Bunda sekalian untuk memasukkan dokumen RPPH. Dokumen RPPH setiap kelas yang diajar pada semester ganjil dan genap. Ini saya cuman mau meminta sampel saja ya Bunda untuk dokumen RPPH-nya. Oke, untuk dokumen RPPH-nya, saya minta sampel saja di semester genap, masing-masing di semester genap dan di semester ganjil, di setiap kelas yang diajar pada tahun pelajaran 2025-2026, yang ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah. Apabila guru adalah kepala sekolah, maka RPPH ditandatangani oleh guru dan pengawas. Oke? Nah, Maaf, mau kemudian yang tanya. eh, sebentar saya kasih kesempatan untuk bertanya ya, Bunda, sebentar. Ataukah Iya, bisa Bunda. ditulis saja di kolom chat supaya saya langsung bahas. Oke, silakan dituliskan di kolom chat supaya saya langsung jawab. Nah, kemudian yang Iya, Bunda. berikutnya, Bunda sekalian, eh ini adalah ini sudah ada yang bertanya. Tunggu. Untuk yang tadi prediktif Pak, kalau misalnya ternyata namanya itu sama dengan Bapak, tapi Bapak tidak pernah kuliah dari situ, di screenshot saja Pak ya. Kemudian untuk RPPH-nya, eh, tadi saya katakan Bunda, saya cuma butuh sampel ya. Sampel artinya cukup Bunda mengupload RPPH satu. Misalnya seperti ini. Misalnya ya Bunda, Bunda mengajar itu ada 3 kelas. Oke, Bunda mengajar 3 kelas. Nah, Bunda upload RPPH-nya satu setiap kelas di setiap semester. Temanya sembarang Bunda, mau pakai tema apa ya. Kemudian berarti nantinya Bunda yang Bunda upload RPPH-nya berarti nantinya ada 6. Kenapa ada 6? Karena Bunda mengajar di 3 kelas. Oke? Nah, kemudian itu harus ada sampelnya setiap semester. Seperti itu. Oke ya. RPPH-nya boleh ditulis tangan ya Bunda sekalian. Kalau cuma mengajar di satu kelas Bunda ya itu saja yang diupload ya. Kalau cuma mengajar di satu kelas, upload yang satu kelas saja. Tapi kalau mengajarnya eh di kelas 3, di 3 kelas berarti upload 3 kelas. Oke, seperti itu ya, Bunda sekalian. Nah, kemudian nanti saya coba ini ya, Bunda. eh Kayaknya banyak bunda-bunda ini yang administrasi mengajarnya cuman mengajar saja, tapi tidak ada dokumennya ya. Oke, untuk membantu nantinya, nanti saya coba siapkan dokumen-dokumennya yang contoh-contohnya. Bunda sekalian, tapi yang saya tekankan, saya yakin sebenarnya Bunda sudah mengajar dengan baik, tapi dokumennya tidak ada, sehingga nantinya saya mengirimkan contoh-contoh dokumennya, Bunda, di grup filenya, nanti bisa dilihat contoh-contohnya, kemudian dibuat seperti dengan file tersebut, oke? Nah, kemudian yang berikutnya. Oke, kemudian yang berikutnya Bunda, ini ada ini ya, dokumentasi APE ya. Nah, tapi sebelum di sini tadi ada yang bertanya bagaimana kalau dia PLT kepala sekolah, ke PLT kepala sekolah, juga kita sebagai guru yang tanda tangan RPPH siapa Bu? Kalau PLT kepala sekolah dan dia juga sebagai guru, tentunya yang tanda tangan RPPH-nya Ibu sendiri sebagai guru, kemudian tanda tangan kepala sekolah diganti dengan tanda tangan pengawas.
Oke. Nah, kemudian yang dokumen berikutnya, Bunda, ini adalah dokumen guru membuat APE. Ya, guru membuat APE ataukah alat permainan edukatif. Oke, nah bagaimana caranya untuk dokumen ini? Nanti Bunda bisa buat seperti yang tampil. Ini misalnya gurunya membuat kartu angka, kemudian alat dan bahannya yang digunakan apa, cara membuatnya seperti apa, tujuan APE-nya apa, cara memainkannya bagaimana. Kalau Bunda tidak punya dokumen ini lagi, eh, saya taunya ada, ya, Bunda sekalian. Saya taunya ada. Kalau misalnya Tendik, bagaimana dengan Tendik? Kalau dengan Tendik bisa misalnya membantu guru menyiapkan APE-nya, ya. Jadi untuk bagian APE itu untuk yang Tendik bisa misalnya dibuat juga dokumentasi APE-nya, dinyatakan saja seperti dengan gambar yang saya tampilkan. Intinya Bunda sekalian, yang kami mau dokumennya ada, ya. Nanti saya bisa membantu bagaimana dokumen itu ada, ya. Kemudian yang berikutnya ini kartu atau KSK keanggotaan pada organisasi. Bunda sekalian, kalau misalnya Bunda sekalian masuk ke dalam organisasi Himapaudi atau ke organisasi-organisasi yang berkaitan dengan PAUD, eh, bisa dimasukkan. Ataukah misalnya organisasi, misalnya Bunda bergabung di Aisyah, di NU, di Majelis Taklim, itu semuanya bisa dimasukkan ya. Ataukah misalnya ditugaskan sebagai operator, selain sebagai guru, ditugaskan juga sebagai operator, kemudian kalau misalnya tidak bergabung di organisasi masyarakat, tidak bergabung di organisasi PAUD, kemudian tidak ini juga apa tidak mendampingi apa tidak ditugaskan juga sebagai operator, maka nantinya Bunda sekalian bisa meminta dari kepala sekolah untuk dibuatkan surat tugas membina atau mendampingi murid mengikuti perlombaan. Ya, Bunda sekalian. Oke. Nah, karena kan saya yakin Bunda sekalian ini eh, pernah ditugaskan kepala sekolahnya untuk mendampingi muridnya mengikuti perlombaan, misalnya kegiatan 17 Agustus. Nah, cuman tidak pernah ada surat tugasnya. Nah, itu nantinya bisa diminta untuk dibuatkan surat tugas. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, kalau dokumen yang nomor 8 ini, kalau sudah ada satu, sudah cukup. Kalau ada beberapa, itu lebih bagus lagi ya, Bunda. Nah, kemudian yang berikutnya, Bunda sekalian, ini berkaitan dengan dokumen yang berikutnya, penilaian kinerja guru, ya, berupa laporan hasil supervisi kepala sekolah ataukah pengawas pada semester ganjil dan genap. Kalau selama ini Bunda tidak pernah lagi disupervisi, ataukah misalnya kepala sekolahnya tidak pernah membuat dokumen itu, eh nanti saya perlihatkan lagi contoh dokumennya ya, Bunda. Bagaimana contoh dokumen dari hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Oke? Kemudian yang berikutnya, ini video pembelajaran sederhana yang dibuat oleh guru berdurasi maksimal 3 menit. Kami mau lihat Bunda sekalian punya tidak video pembelajaran yang menunjukkan bagaimana Bunda sekalian mengajar anak-anak di kelas, ataukah misalnya Bunda punya eh, akun TikTok, kemudian di TikToknya itu biasanya dibuat video-video edukasi untuk anak, itu bisa diupload ya. Minimal durasinya berapa? Minimal durasinya ya 1 menit juga bisa, tapi maksimalnya cuma 3 menit. Kalau misalnya yang Bunda punya itu hanyalah video pada saat Bunda mengajar anak-anak, ya sudah video itu saja. Yang penting videonya tidak diambil dari YouTube, tapi videonya dibuat sendiri. Oke?
Karena saya lihat kan biasanya guru-guru itu eh kalau videonya Bunda sekalian diusahakan backsoundnya itu tidak terlalu keras daripada suaranya Bunda sekalian. Karena saya melihat sekarang biasanya guru-guru TK itu mengirimkan ya video aktivitas siswanya kepada orang tua. Itu bisa dilakukan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alat peraga atau video guru saat mengajarkan kepada anak untuk saling menghargai antar sesama umat beragama. Oke, oke ya Bunda, ini dokumennya. Terus yang berikutnya, oke saya ada satu dokumen. Ini adalah dokumentasi guru. Nah, ini juga ya, Bunda, yang kami harapkan ada satu dokumen lagi, dokumentasi rapat dengan orang tua murid. Bunda sekalian, kami mengharapkan untuk melihat bahwasannya apa Bunda-bunda sekalian punya dokumentasinya. Ini bisa berbentuk foto, foto rapat, ataukah misalnya chat guru eh, untuk koordinasi perkembangan anak di WA orang tua murid. Oke, untuk yang poin 12 ini aman kan Bunda sekalian? Ini biasanya Bunda lakukan di sekolah-sekolah, bagaimana misalnya Bunda berkomunikasi kepada anak-anak tersebut. Oke, durasi waktu untuk poin ke-11 Bunda itu maksimal. Oh iya, sorry. Ini maksimal 3 menit. Oke, berarti ini 12 dokumen ya, Bunda sekalian yang harus dipersiapkan. Tadi yang saya sampaikan, Jadi 3 menit juga, Bunda. ya, tunggu ya Bunda, jangan diaktifkan dulu mikrofonnya. Tadi saya sampaikan kepada Bunda sekalian bahwasanya untuk dokumentasi rapat ini dengan orang tua murid itu bisa misalnya foto rapatnya, oke, disertai dengan keterangan hasil rapat. Oke. Kemudian bisa juga chat guru untuk apa? Screenshot. Sorry. Screenshot chat guru untuk koordinasi perkembangan anak di WA orang tua murid. Bisa menggunakan yang terbaru ya, artinya yang apa mendekati 17 Agustus ini, tapi catatan terpentingnya berkaitan dengan ini ya, Bunda, perkembangan anaknya. Jadi dalam artian kayak misalnya menyampaikan kepada orang tua, mohon untuk orang tua misalnya anaknya tidak boleh membawa emas ke sekolah, ataukah misalnya Bunda pernah mengechat orang tua siswanya supaya anak-anak apa orang tua lebih memperhatikan lagi kehadiran siswanya, kehadiran anaknya tepat waktu di sekolah, misalnya seperti itu. Oke, seperti itu ya Bunda. Ini adalah 12 dokumen yang harus Bunda siapkan. Tadi yang saya katakan, yang kami mau dokumen ini ada. Ya, artinya yang kami mau dokumen ini ada, saya sangat yakin. Bunda semua sudah mengajar dengan baik, akan tetapi lupa mendokumentasikan apa yang dilakukan di sekolah. Sehingga kami nantinya setelah Zoom ini, Bunda sekalian, saya mencoba untuk mengirimkan nantinya link drive yang berisi contoh-contoh dokumen ini, ya, yang berisi contoh-contoh dokumen sehingga Bunda sekalian bisa mengikuti contoh-contoh dokumen itu ataukah mencari dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan link yang sudah saya siapkan. Oke? Bisa dipahami ya, Bunda sekalian, seperti itu. Nah,
Selanjutnya, em, ini saya kasih kesempatan deh ke tiga orang yang mau bertanya, silakan raise hand. Yang mau bertanya, silakan raise hand untuk saya aktifkan mikrofonnya. Kalau tidak ada, berarti jelas yang tadi saya sampaikan kepada Bunda sekalian. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ibu, Ya, halo. Perkenalkan saya Fitri Rahmat Tunru dari TK Pembina Bangkala. ya. Ya, izin bertanya Bu, bagaimana tentang organisasi PKK itu? Apakah saya bisa lampirkan itu organisasi PKK sebagai perwakilan dari pendidik Bu? Pokja 2. Oke, boleh. Itu boleh, Bu. Boleh saya lampirkan Ibu? Ya, boleh. Oke. Oh iya iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, Assalamualaikum Terus, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang berikutnya Ibu Retno Rumanda Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. yang ingin saya tanyakan di sini begini Bu. Awal saya mengajar itu di tahun 2017 itu saya sebagai guru di TK dan kemudian karena ini sekolah saya itu kan terpadu. Kemudian membutuhkan pengelola KB kelompok bermain. Akhirnya saya beralih ke KB dan baru 2 tahun terakhir ini kembali lagi ke TK. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana dengan SK pembagian tugasnya. Karena yang diminta 3 tahun terakhir, bagaimana dengan yang 1 tahun saya menjadi pengelola dan saya baru kembali 2 tahun ini di TK. Jadi yang saya Oke, lampirkan tetap melampirkan SK pembagian tugas yang di tahun 2023 sebagai pengelola kelompok oke. bermain. Oke, baik. Oke, eh untuk kondisinya yang tadi, kami kan mintanya kalau kami mintanya nantinya di syarat dokumen itu adalah SK pembagian tugas minimal 3 tahun, berarti bisa digunakan yang SK pembagian tugas di KB 1 tahun, kemudian ditambah dengan SK pembagian tugas di TK 2 tahun. Tapi kalau misalnya di narasinya nanti dokumen yang kami minta itu adalah SK pembagian tugas minimal 2 tahun, maka gunakan saja SK pembagian tugasnya yang di TK 2 tahun itu. Oke? Oke ya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya Ibu Sri Wahyuni Bawaihi. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, Bu, ini tanya tentang itu tadi eh apa namanya tadi sertifikat untuk organisasi Bu yang KKG ya, CKG ya tadi ya. Mm-mm. Mm-mm. Ini di kampung saya kan baru diadakan ini yang itu. Baru dibuka tuh organisasi itu di kampung saya. Jadi pertanyaannya kalau yang tidak punya sertifikat itu Bu bagaimana? Yang sertifikat KKG itu Ibu, eh, oh Ya iya. soalnya saya di Bulat ya, Bu baru diadakan tahun ini. Oke, Ibu, ingin saya coba share kembali ya, Bapak Ibu sekalian. Ibu masih bisa bertanya Ibu. Tunggu ya, Bu, belum saya berikan kesempatan saya jawab pertanyaan dulu. Oke, sabar. Saya jawab pertanyaannya dulu, Ibu Sri Wahyuni. Sabar ya, Bu. Oke, Bu Sri Wahyuni di poin 5 ini dikatakan seperti ini. Surat tugas dari kepala sekolah ya, surat tugas dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan yang menunjang kinerja ya, termasuk kegiatan KKG.
Nah, di sini ada narasi termasuk mengikuti kegiatan. Jadi tidak mempersyaratkan harus dari KKG. Tidak mempersyaratkan bahwa pelatihan itu yang diselenggarakan oleh KKG. Akan tetapi ini cuman meminta surat tugas dari kepala sekolah. Misalnya ibu mengikuti pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran. Nah, kalaupun misalnya tidak ada selama ini seperti itu ya dibuatkan, tapi saya yakin ibu itu pernah mendapatkan pendampingan penyusunan perangkat pembelajaran. Seperti itu ya, Ibu. Oh Oke? iya Bu. Bu, Mm. selanjutnya tambahkan pertanyaanku. Mm-mm. Format Saya, Bu. Bisa Oke, sebentar. sabar Bu, sabar. Tunggu ya. ya Oke, apa Bu? Ibu untuk format video itu dia formatnya apa? Video pembelajaran. Video pembelajaran dia formatnya apakah dia player atau apa Bu begitu? Oke, untuk video pembelajaran nantinya Ibu copy link videonya, kemudian masukkan di Word, kemudian PDF-kan, ya. Modelnya seperti itu. Tenang saja ya Bunda sekalian, semua contoh-contoh dokumennya saya usahakan siapkan, ya. Jadi nantinya Bunda perlu ini. Saya akan siapkan, kemudian nantinya sisa melihat bagaimana contoh-contoh dokumen itu, ya, supaya memudahkan bunda-bunda untuk menyiapkan semuanya. Oke? Nah, Ya, kemudian, Mohon izin, Bu, bertanya. oke, silakan. Yang penting pertanyaannya tidak berulang ya, Bu. Kalau berulang saya tidak jawab lagi. Silakan, Bu. Oke, Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini dari Makassar, TK Hadijah Kids. Yang saya mau pertanyakan, Bunda, kan di situ sertifikatnya di 2022 sampai 2026. Apa boleh di-upload masuk sertifikatnya di bawah 2022, boleh Bunda? Tidak punyakah sertifikat 2022 sampai 2026? Eh, Setahu saya bahwa ada beberapa sertifikat saya yang dibawanya 2000, ada 2021, 2020. Kalau Oke. 2022 kayaknya Bunda, nggak ada, Bunda. diperhatikan untuk semuanya. Kami meminta dokumen 2022 sampai 2026. Kalau dokumen Oh, itu ada, maka yang diupload yang kami minta saja. Tapi oh kalau begitu, Bunda. betul-betul tidak ada sama sekali dan ternyata Bunda punya sertifikat sebelum tahun itu, silakan mengupload sertifikat yang sebelum tahun yang kami minta. Oke? Walaupun satu, Bunda, bisa. Ya, cuman tadi Oke, saya terima. menyampaikan kalau dia Oh cuman ya. satu dengan bunda yang punya banyak yang aktif selama ini, tentunya nanti penilaiannya akan berbeda seperti itu. Oke? Oke, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Oke, Baik. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dua penanya lagi ya, Bunda. Bisa bisa Oke, tambah silakan lagi Bu Bunda. Rahmawati. Iya. Oh iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Begini wabarakatuh. yang saya kan mulai 2008 jadi pengelola sampai sekarang. Mm-mm, Alhamdulillah, KB mm-mm. PAUD kelompok bermain dari Kabupaten Pangkep. Yang ingin saya Oke. tanyakan, Bunda, untuk saat ini setiap tahun saya bikin surat tugas, apa pembagian tugas, tapi selama ini saya cuma jadi sebagai kepala sekolahnya, Bunda. Maksudnya? Jadi kira-kira maksudnya tidak ada untuk saya kan tadi kan SK pembagian tugasnya yang guru diminta. Jadi kalau Mm-mm. kepala sekolah bagaimana? Ada surat Yang penugasan tak dari ini kan, dari camat atau dari dinas? eh eh, enggak kan Kenapa Bunda? halo Ya, SK silakan. pembagian tugasnya di sekolah ya ada. Kenapa Kalau Bunda? saya itu Bunda, surat tugasnya bergabung dengan guru. Ya, enggak apa-apa. Saya mau komunikasi dulu sama Ibu Rahmawati. Kenapa Bunda?
Ibu Rahmawati? SK pembagiannya yang di bawah pembagiannya itu kepala sekolah bisa ditambah dengan mengetahui penutup atau bagaimana dengan impian japlot. Oke, baik. jaringan. Baik, Ibu Rahmawati. Eh, Iya. gini, apa? Kasusnya itu Ibu Rahmawati sebagai kepala sekolah, ya. Iya. Dan sebagai kepala sekolah selama ini cuman membuatkan pembagian tugas untuk guru-gurunya, ya kan? Ya. Nah, Ibu Rahmawati sendiri Ya. mengajar atau tidak? Tidak. Oh, Tidak ada tugas, maksudnya cuman pengganti kalau misalnya gurunya tidak datang. oke. Nah, kemudian Ya. Ibu Rahmawati penunjukannya sebagai kepala sekolah itu dari mana? Awal pendirian memang dari UPTD awalnya, UPTD kecamatan, baru izin ke kabupaten. Oke, dokumen itu masih ada? Masih ada. Upload yang itu saja, Bunda. Oh iya, makasih. Oke, paham Oh ya? iya, terima kasih banyak ya. Yang Oke. 2008 ya. Ya, Iya, iya, terima baik. kasih banyak. Terus Ya, yang berikutnya Bunda Rahmawati, itu kan ya, dari tahun 2008. Nah, ya. boleh tidak dibuatkan surat pernyataan dari pihak UPTD tadi ya, bahwa saat ini Ibu Rahmawati masih ditugaskan sebagai kepala sekolah. Oh, kayaknya untuk PTD sekarang sudah tutup jadi kepala dinas Ya, pendidikan. Kalau ya, begitu. boleh, boleh. Jadi minta surat pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa Ibu Rahmawati untuk saat ini masih ditugaskan sebagai Kepala Sekolah KB. Oke? Ya, oh iya, makasih Ibu Ya, Rupi. sama-sama. Eh, Baik. selanjutnya, Terus masih ada Ibu, masih ada itu catatan anekdotnya bagaimana? Saya kan tidak mengajar. oke, berarti Ibu buatnya catatan pengganti catatan anekdot itu adalah catatan pengarahan yang Ibu berikan kepada guru, ya. Catatan pengarahan yang Ibu berikan kepada guru, kemudian nanti satu kali ditandatangani oleh Ibu dan pihak dinas kalau Ibu sementara mengurus surat. Oke? Oh iya, makasih. Dalam hal ini bisa penilai ya. Tidak ada motor. Oke. Oh iya, Selanjutnya iya, ke makasih. Ibu Asmawati. Silakan, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Melanjut dengan tadi Ibu Rahmawati, kan Ibu Rahmawati itu hampir sama, Bu, keadaannya sama saya. Saya Mm-mm. ini kepala sekolah di TK Sanu Amalak Makassar. Mm-mm. Tapi kalau saya itu pengangkatannya itu dari yayasan. Mm. Bagaimana Ibu untuk surat penugasannya? Oke. Yang misalnya saya akan keluar itu yang menandatangani apakah bisa ketua yayasan atau harus pengawas? Bagaimana Ibu? Oke, kalau Ibu komunikasinya dengan pengawas bagus, silakan dengan pengawasnya saja. Tapi kalau komunikasinya nanti agak sulit dengan pengawas, bisa ke pihak yayasan, seperti itu. Oke? Oh, seperti itu ya, Bu. Oh, Ya. siap-siap. Iya, Oke, baik, Bu. oke, Kalau saya mengajar juga, Bu, bagaimana? Saya juga mengajar pegang satu kelas gitu. oke. Kalau Jadi Ibu surat mengajar, tugasnya, eh, surat penugasannya berarti ya di dalam surat tugas itu dari yayasan saja lah, Bu. oh baik-baik. Iya. Oke? Makasih, Bu. Mm, sama-sama, Ibu. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum, masih bisa bertanya, Dok? oke, silakan. Silakan, Bu. Kalau ikut organisasi majelis taklim. Saya dari TK Oke, silakan, Bu. ya, saya di di Mamuju, Sulawesi Barat. Oke, Yang silakan, Ibu. ingin saya tanyakan, saya kan pertama mengajar 2014 di Tiola, Bu. Hmm. Dan saat ini saya sudah pindah di TK Pembina Dharma Wanita. Mm-mm. Untuk sertifikatnya bagaimana? Karena saya punya sertifikat di Tiola, sedangkan sertifikat saya di sini masih satu. Oke, bisa menggunakan dari tempat mengajar sebelumnya, ya.
Nanti bisa digabungkan sertifikat dari tempat mengajar sebelumnya dengan di sertifikat yang tempat mengajar sekarang. Seperti itu ya. Kemudian Ibu yang dari Majelis Taklim, yang gabung di Majelis Taklim, minta saja nantinya surat keterangannya atau kepenugasannya dari Ketua Majelis Taklimnya ya. Kalau Kak misalnya tidak bisa apa Ketua Majelis Taklimnya minta saja dari pihak RT-nya. Oke? Seperti itu ya, Bunda sekalian. Oke. Tidur di sekolah. Tidur di sekolah mengantuk kok. Assalamualaikum Ibu, boleh numpang nanya Bu? Oke, silakan. Bisa gak Bu Halo. tadi yang poin-poin yang eh, harus, tuh poin-poin yang tadi Ibu yang harus siapkan itu boleh dikirim Bu di grup biar detail semua karena tidak screenshot semua tadi Bu. Oke, Bunda. Tadi saya sudah sampaikan poin-poin itu akan saya kirim ke grup beserta dengan link dokumen-dokumen yang bisa Bunda lihat contoh-contohnya ya. Tapi untuk link dokumen yang bisa Bunda-Bunda lihat contohnya, saya minta kesediaannya menunggu paling lambat sampai sebentar malam. Soalnya baru saya mau siapkan semuanya, oke? Seperti itu Oke ya. Bu, oke Bu. Oke Bu, Oke, Bunda makasih. sekalian. Berarti aman ya, Bunda-Bunda sekalian, berkaitan dengan dokumen-dokumennya. Kalaupun misalnya eh, ada yang masih kurang jelas, Bunda sekalian, Halo, ya Bisa silakan. KB Ibu bisa saya lagi yang bertanya. Oke, silakan. Saya 2 sampai 3 pertanyaan, tapi yang kasusnya berbeda ya. Jangan Ibu yang bisa Iya, bertanya. ini saya mengenai Ya. ini saya mengenai itu Bu, permasalahan karena kan nama saya terdaftar di kampus lain, tapi Mm-mm, sementara tidak aktif. mm-mm. Jadi itu pengajuannya bagaimana? Harus saya mengundurkan diri atau saya nonaktif begitu dulu bagaimana Kang? Silahkan mengurus surat pengunduran diri di kampus sebelumnya, Bunda. Iya Ya, Bu? silakan mengurus surat pengunduran dirinya. Oh, jadi Oke. saya Wah, jaringannya kurang bagus, Bunda. Untuk terkait dengan hal itu nanti bisa japri saja ke saya ya, atau nanti saya berikan instruksinya satu kali di prediksi, grup, oke? Ya. Bu dia bisa bertanya. tercatat di prediktinya itu kayak satu. Oke, Bunda terkait dengan masalah yang di PD Dikti atau ke Bunda belum mengundurkan diri, silakan langsung chat pribadi ke saya, oke? Oh iya Bu, baik. Chat pribadi ke saya. Baik Bu, Oke. baik. Oke. Halo, Assalamualaikum Ibu, masih bisa Wah, boleh ya? oke, yang penting pertanyaannya berbeda dari yang sebelumnya, Ibu. Iya, ya terima kasih. Saya Fatun Baguna dari Maluku Utara. Saya mau pertanyakan di sini Ibu Mm-mm. tentang ini sertifikatnya. Soalnya kan saya di desa, saya sebagai pendamping anak dari Lembaga Wahnafis Indonesia sama Dinas PPA, eh, Mm-mm. Perlindungan Anak dan Perempuan. Apa bisa sertifikatnya bisa diupload juga, Ibu? Terima kasih mungkin dari saya. Boleh, boleh Bu. Itu boleh diupload. Yang penting sertifikat itu berkaitan dengan pendidikan Islam anak usia dini, ya, Bunda sekalian. Ya, Oke? ya, ya, makasih. Bisa juga dengan sertifikat untuk ini webinar. Ya, sangat bagus kalau webinar, Bunda. Ya. Ya, Jadi makasih kalau Bu. Bunda-bunda punya sertifikat webinar-webinar yang ada JP-nya, itu sangat bagus sekali untuk di-upload. Seperti itu ya, Bunda sekalian. Nah, saya rasa cukup ya pertanyaannya, Bunda-bunda sekalian. Ini sudah jelas semuanya. Eh, Kami melihat bahwa jumlah Bunda sekalian ini ada 400 orang, ya. Bunda sekalian ada 400 orang, kemudian eh apa tentunya nominalnya banyak dan tidak bisa ketika misalnya cuma saya sendiri yang akan
meladeni bunda-bunda sekalian. Oke, jadi nantinya akan saya kirimkan di grup nama admin yang bisa dihubungi selain saya, ya, bunda sekalian. Nama admin yang bisa dihubungi selain saya. Kemudian, oke, kemudian ketika bunda bertanya ke admin tersebut dan 1 kali 24 jam tidak diladeni, maka silakan japri ke saya dengan menunjukkan bahwasanya Bunda ternyata tidak diladeni oleh admin tersebut supaya saya bisa langsung WA apa memberikan jawaban terhadap permasalahannya Bunda. Oke. Karena mohon maaf Bunda sekalian, mungkin ketika misalnya Bunda WA ke saya pun lagi slow respon dan Bunda butuh dengan cepat jawabannya, itu bisa mencoba nantinya menghubungi admin-admin yang nanti saya kirimkan di grup, siapa saja admin yang bisa dihubungi. Tapi kalau misalnya Bunda sudah chat saya, ataukah misalnya ketika Bunda chat admin tersebut dan sudah direspon, maka tidak perlu lagi chat ke admin yang lainnya. Oke, seperti itu ya. Cuman kondisinya sekarang Bunda sekalian, kemungkinan saya tidak akan bisa selalu merespon dengan cepat ya. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa merespon dengan cepat, Bunda bisa menghubungi admin-admin yang nantinya saya kirim nomornya di grup. Nah, kalau admin-admin itu 1 kali 24 jam belum merespon pertanyaan dari Bunda, baru Bunda screenshot ke saya, nanti saya bantu jawab. Oke, seperti itu ya. Nah, karena kalau saya mau menghadapi 400 orang ini sendiri, itu saya tidak akan tidur, Bunda. Oke, jadi saya minta tolong nantinya Bunda-bunda sekalian, saya kirimkan kontak admin yang bisa dihubungi juga, sehingga pada saat saya tidak bisa merespon pertanyaannya Bunda, nanti akan direspon oleh admin-admin yang ditugaskan. Kalaupun misalnya mereka tidak memberikan jawaban 1 kali 24 jam, silakan tunjukkan buktinya kepada saya, kemudian nantinya saya yang akan langsung menjawab pertanyaannya Bunda. Oke? Seperti itu ya. Kecuali permasalahan berkaitan dengan Bunda saat ini masih kuliah, itu bisa langsung japri ke saya ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan yang tadi, itu nantinya bisa dibantu sama admin-admin yang lain. Oke, paham ya Bunda sekalian? Saya rasa itu kemudian yang paling penting juga Bunda, ketika misalnya saya melihat banyak pertanyaan yang sama masuk kepada saya jawabnya 1 kali di grup saja, supaya saya tidak japri satu persatu. Nah, kemudian Bunda sekalian tunggu video tutorial cara pendaftaran dari saya paling lambat besok ya. Video tutorial cara pendaftaran masuk ke sistem kami seperti apa, itu saya buatkan paling lambat besok saja ya Bunda sekalian, supaya nantinya Bunda tahu bagaimana mekanisme mendaftar pada link yang sudah kami siapkan. Kemudian Bunda juga paham bagaimana cara penguploadannya sampai dokumen itu selesai. Nanti saya buatkan tutorialnya, kemudian kirim ke Bunda paling lambat besok. Jadi minta tolong ditunggu saja informasinya di grup. Jadi aktif melihat grupnya ya Bunda sekalian. Oke. Saya rasa itu Bunda terkait dengan coaching klinik hari ini. eh, Kami akan membantu Bunda-Bunda sekalian bisa untuk nantinya mengikuti perkuliahan sesuai dengan beasiswa yang diberikan oleh pihak Kemdikdasmen, yaitu 1,5 tahun ataupun yang 1 tahun. Jadi kami juga minta tolong kerjasama dari Bunda sekalian untuk memenuhi dokumen-dokumen itu semuanya, ya, karena kami juga sudah bantu. Jadi dalam artian di program ini kita saling membantu, Bunda. Kami bantu dengan contoh-contoh dokumen, Bunda bantu bagaimana cara, Bapak Ibu sekalian bantu bagaimana caranya ada dokumen itu yang bisa kami jadikan acuan untuk memberikan nilai pada mata kuliah seperti itu. Oke,
Saya rasa itu Bunda sekalian untuk pendaftarannya tadi sudah jelas ya. Itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 14 Agustus untuk proses pendaftarannya. Kemudian sertifikat webinarnya kalau bisa yang berkaitan dengan PAUD ataukah yang berkaitan dengan guru ya. Kalau bisa sertifikat webinarnya berkaitan dengan PAUD, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan cara pola didik ataukah mengasuh anak. Link pendaftaran saya kirim di grup Bunda. Ya, link pendaftaran saya kirim di grup, paling lambat besok saya kirim. Yang intinya sekarang Bunda sekalian persiapkan dokumen-dokumennya supaya nantinya pada saat sudah ada dokumen tersebut sisa diupload. Sertifikat workshop untuk guru itu bisa juga dilampirkan ataukah diupload. Oke? Kalau bisa sertifikat yang ada JP-nya Bunda yang diupload. Cari dulu, diutamakan dulu sertifikat yang ada JP-nya. Kalau memang sudah tidak ada sama sekali sertifikat yang ada JP-nya, baru Bunda upload sertifikat yang tidak ada JP-nya. Seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Bunda sekalian untuk hari ini atas kehadirannya. Mudah-mudahan nantinya proses pendaftarannya bisa berjalan dengan lancar. Ketika ada kendala, silahkan koordinasi kepada kami, saya ataupun admin-admin yang ditugaskan, yang nanti saya kirim kepada Bunda sekalian kontaknya, ya. Eh, dan tentunya proses ini kita lakukan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan dalam waktu 14 hari, Bunda sekalian. Dan harapannya jangan ada yang menguploadnya nanti di 3 hari terakhir. Kalau misalnya sudah sedia semua dokumennya, silakan melakukan pendaftarannya lebih awal. Oke? Saya rasa itu. Terima kasih semua Bunda sekalian untuk kajiannya hari ini. Dan saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum